Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sandi, NIM 2317200837, Prodi Pendidikan Jasmani, mahasiswa Universitas 19 November Kolaka. Mata kuliah Penjas Adaptif, dosen pengampu Ibu Rosti, SPD, MPD. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang apa sih itu penyakit jantung koroner. Mari bersama-sama menyimak video yang saya paparkan. Apa sih itu penyakit jantung koroner? Nah, mari kita bersama-sama untuk mengenal lebih dalam apa sih itu penyakit jantung koroner. Penyakit jantung koroner, PJK adalah kondisi serius yang terjadi ketika arteri koroner yang memasuk ke darah jantung tersumbat. Hal ini dapat menyebabkan nyeri dada, sesak napas, dan bahkan serangan jantung. Selanjutnya, definisi dan penyebab penyakit jantung koroner. Definisi: penyakit jantung koroner atau PJK terjadi ketika arteri koroner yang memasuk darah ke jantung tersumbat oleh plak. Penyebab: plak terbentuk akibat pertumbukan kolesterol, lemak, dan zat lain di dinding arteri. Penumpukan ini dapat menyebabkan penyempitan atau penyumbatan arteri sehingga aliran darah ke jantung tersumbat atau terhambat. Selanjutnya, faktor resiko yang dapat dimodifikasi ada 4. Yang pertama, merokok. Yang kedua, tekanan darah tinggi. Ketiga, kolesterol. Dan keempat atau yang terakhir, diabetes. Selanjutnya, faktor resiko yang dapat dimodifikasi. Yang pertama itu merokok. Para perokok mempunyai resiko 2-3 kali meninggal karena PJK dibandingkan dengan orang yang tidak merokok. Merokok memicu munculnya radikal bebas yang berakibat pada lebih cepat merusaknya dinding pembuluh darah. Karbon monoksida dapat menyebabkan hipoksia jaringan arteri. Nikotin menyebabkan mobilisasi kategolamine yang dapat menambah reaksi trombosit dan menyebabkan kerusakan pada dinding arteri. Sedangkan glikoprotein tembakau dapat menimbulkan reaksi hipersensitif dinding arteri. Selanjutnya, faktor risiko yang dapat dimodifikasi yang kedua itu tekanan darah yang tinggi, penyakit jantung koroner, PJK, dan tekanan darah tinggi, hipertensi adalah dua kondisi yang saling terkait erat. Hipertensi merupakan faktor risiko utama yang dapat meningkatkan peluang seseorang terkena PJK. Tekanan darah tinggi dapat merusak dinding arteri, mempercepat proses aterosklerosis dan meningkatkan risiko
penyumbatan arteri koroner. Yang ketiga, kolesterol. Kolesterol adalah zat lemak yang penting bagi tubuh. Ia berperan dalam pembentukan membran, sel, hormon, dan vitamin D. Namun, kadar kolesterol yang tinggi dalam darah dapat menjadi masalah kesehatan, meningkatkan resiko penyakit jantung koroner (PJK). Selanjutnya, yang keempat, diabetes. Diabetes menyebabkan faktor resiko terhadap PJK apabila kadar glukosa darah naik, terutama bila berlangsung dalam waktu yang cukup lama, karena gula darah glukosa tersebut dapat menjadi racun terhadap tubuh, termasuk sistem kardiovaskuler. Pasien diabetes cenderung mengalami gangguan jantung pada usia yang masih muda. Diabetes yang tidak terkontrol dengan kadar glukosa yang tinggi dalam darah cenderung berperan menaikkan kadar kolesterol. Proses degeneratif vaskular dan metabolisme lemak yang tidak normal ini memegang peranan terhadap terjadinya pertumbuhan ateroma, sehingga pembuluh darah arteri menjadi sempit, aterosklerosis. Faktor risiko yang tidak dapat dimodifikasi ada 3. Yang pertama, usia, jenis kelamin, dan riwayat keluarga. Yang pertama, usia. Usia merupakan faktor yang amat berpengaruh terhadap kejadian PJK, terutama terhadap terjadinya proses aterosklerosis pada arteri koroner. Saluran arteri koroner ini dapat diibaratkan sebagai saluran pipa ledeng. Yang semakin tua umurnya, maka semakin besar kemungkinan timbulnya kerak di dindingnya yang mengakibatkan terganggunya aliran air dalam pipa. Kedua, jenis kelamin. Pria memiliki risiko yang lebih tinggi daripada wanita. Ini berkaitan dengan hormon estrogen yang bersifat protektif terhadap aterosklerosis. Setelah menopause, risiko akan meningkatkan karena jumlah hormon estrogen mulai menurun. Yang ketiga, riwayat keluarga. Riwayat keluarga dengan hiperlipidemia atau penyakit jantung akan meningkatkan risiko terkena PJK, terutama bagi yang berkeluarganya terserang penyakit di usia dini kurang dari 55 tahun. Gejala dan tanda-tanda penyakit jantung koroner ada 4. Yang pertama, nyeri dada. Kedua, sesak napas. Ketiga, kelelahan. Dan keempat, pusing. Pertama, nyeri dada. Nyeri dada adalah keluhan yang umum dan bisa disebabkan oleh berbagai kondisi, mulai dari yang ringan hingga yang serius. Penting untuk segera mencari pertolongan medis jika ada mengalami nyeri dada, terutama jika disertai gejala lain seperti sesak napas, keringat dingin, atau mual. Jantung berdebar. Gejala yang pertama, berkeringat dingin tanpa sebab,
Ciri-ciri awal penyakit jantung adalah muncul keringat dingin tanpa alasan yang jelas. Keringat dingin ini bisa muncul baik pagi, siang, ataupun malam hari ini, dan biasanya disertai dengan rasa nyeri pada dada dengan durasi yang sebentar. Jika kamu sering mengeluarkan keringat dingin disertai dengan nyeri di bagian dada, itu gejala lainnya. Kamu patut waspada karena bisa jadi itu adalah tanda awal sakit jantung. 2. Nyeri pada dada. Nyeri dada atau angina pectoris adalah gejala awal penyakit jantung kroner yang paling umum dialami. Gejala nyeri dada bisa berbeda-beda pada setiap orang. Beberapa orang mungkin merasakannya seperti dada ditimpa sesuatu yang berat, sementara yang lain mungkin merasakan dada seperti diterbangkan. Nyeri dada bisa terjadi ketika otot jantung tidak mendapatkan cukup oksigen. Pada tahap awal penyakit jantung, gejala ini mungkin hanya timbul ketika kebutuhan oksigen tubuh sedang meningkat, misalnya saat berolahraga atau mengalami tekanan emosional, dan akan hilang dengan istirahat selama sekitar 5-10 menit. Kedua, sesak napas. Sesak napas atau dyspnea adalah perasaan tidak nyaman atau kesulitan bernapas. Ini adalah keluhan yang umum dan bisa disebabkan oleh berbagai kondisi, mulai dari yang ringan hingga yang serius. Penting untuk segera mencari pertolongan medis jika ada mengalami sesak napas yang tiba-tiba, parah, atau disertai gejala lain seperti nyeri dada, keringat dingin, atau batuk darah. 2. Batuk yang tidak kunjung sembuh. Batuk memang menjadi penyakit yang umum menyerang saat kondisi daya tahan tubuh cukup lemah. Namun, perhatikan saat batuk mulai berlangsung dalam jangka waktu yang lama dan menghasilkan dahak dengan warna putih atau merah muda. Bisa jadi hal itu adalah tanda gagal jantung. Kondisi tersebut bisa terjadi saat jantung tidak dapat bekerja, sehingga darah bocor dan kembali ke paru-paru. Ketiga, nyeri pada dada. Nyeri dada atau angina pectoris adalah gejala awal penyakit jantung koroner yang paling umum dialami. Gejala nyeri dada bisa berbeda-beda pada setiap orang. Beberapa orang mungkin merasakannya seperti dada ditimpa sesuatu yang berat, sementara yang lain mungkin merasakan dada seperti terbakar. Nyeri dada bisa terjadi ketika otot jantung tidak mendapatkan cukup oksigen. Pada tahap awal penyakit jantung, gejala ini mungkin hanya timbul ketika kebutuhan oksigen tubuh sedang meningkat, misalnya saat berolahraga atau mengalami tekanan emosional, dan akan hilang dengan istirahat selama sekitar 5-10 menit. Ketiga, kelelahan. Kelelahan adalah perasaan lelah, lesu, dan kurang berenergi. Ini adalah keluhan yang umum dan bisa disebabkan oleh berbagai kondisi, mulai dari yang ringan hingga yang serius. Penting untuk segera mencari pertolongan medis jika ada mengalami kelelahan yang tiba-tiba, parah, atau disertai gejala lain seperti demam, penurunan berat badan, atau nyeri dada. Banyak dialami oleh tenaga kesehatan, pendidik, pekerja kantoran, dan juga mahasiswa karena dikaitkan dengan beban yang berat dan banyaknya aktivitas pekerjaan atau perkuliahan. Burnout adalah keadaan kelelahan emosional, fisik, dan mental yang disebabkan oleh stres berlebih dan berkepanjangan. Saat stres berlanjut, kita mulai kehilangan minat dan motivasi untuk bekerja atau kuliah, sehingga mengurangi produktivitas dan menguras energi, membuat kita merasa putus asa, sinis, dan kesal. Keempat, pusing adalah keluhan yang umum dan bisa disebabkan oleh berbagai kondisi, mulai dari yang ringan hingga yang serius.
Penting untuk segera mencari pertolongan medis jika ada mengalami pusing yang tiba-tiba parah atau disertai gejala lain seperti muntah, demam, atau leher kaku. Pernah nyobain muter-muter kayak gasing? Nah, waktu berhenti muter, rasanya semua benda di sekeliling kita pasti masih ikutan muter-muter. Itu bikin kita sulit berdiri tegak, hingga akhirnya terjatuh. Tapi, kenapa kita bisa pusing? Dan apa bedanya sama sakit kepala? Pendeknya, pusing itu karena sensor keseimbangan yang diatur sama salah satu bagian di dalam telinga terganggu. Tapi, kenapa hal ini bisa terjadi? Jadi, di bagian dalam kuping ini berisi cairan yang ikut goyang kemanapun kita bergerak. Nah, di dalamnya ternyata ada juga rambut-rambut halus yang berfungsi kayak sensor, supaya kita tahu kalau lagi nengok ke kiri, ke kanan, jalan lurus ke depan, atau lagi tiduran di kasur kesayangan. Makanya ketika kita muter-muter dengan cepat, cairan di bagian ini pun ikut berputar. Dan ketika kita berhenti mendadak, cairan ini masih terus berputar beberapa saat, dan inilah yang bikin otak kita merasa masih berputar. Dan jadilah pusing. Aktivitas yang disarankan, yang pertama, berjalan kaki. Berjalan kaki secara teratur dapat meningkatkan kesehatan jantung dan membantu mengontrol berat. Kedua, berenang. Berenang adalah latihan yang baik untuk jantung dan otot. Ketiga, yoga. Yoga dapat membantu mengurangi stres dan meningkatkan kesehatan jantung. Aktivitas yang dihindari. Pertama, merokok. Merokok meningkatkan resiko penyakit jantung koroner. Kedua, konsumsi alkohol berlebihan. Alkohol dapat meningkatkan tekanan darah dan kolesterol. Yang ketiga, makanan tinggi lemak jenuh. Makanan tinggi lemak jenuh dapat meningkatkan kadar kolesterol dan meningkatkan resiko penyakit jantung koroner. Tips mencegah penyakit jantung koroner. Pertama, pola makan sehat. Kedua, olahraga teratur. Ketiga, kelola stres. Pertama, pola makan sehat. Pola makan sehat adalah kunci untuk menjaga kesehatan tubuh secara keseluruhan. Makanan yang kita konsumsi memberikan nutrisi yang dibutuhkan tubuh untuk berfungsi dengan baik, mencegah penyakit, dan meningkatkan kualitas hidup. Berikut beberapa tips untuk menerapkan pola makan sehat. Yang pertama, beragam dan seimbang. Makanan beragam, konsumsi berbagai jenis makanan dari sebuah kelompok makanan seperti buah-buahan, sayuran, biji-bijian, protein, dan produk susu. Seimbang, pastikan setiap kelompok makanan dikonsumsi dalam jumlah yang lebih seimbang. Batasi konsumsi makanan yang tinggi lemak jenuh, gula, garam, dan kolesterol. Kedua, banyak konsumsi buah dan sayur warna-warni. Pilihlah buah dan sayur dengan berbagai warna untuk mendapatkan beragam nutrisi. Segar, pilihlah buah dan sayur yang segar karena lebih kaya nutrisi. Porsi, konsumsi setidaknya 5 porsi buah dan sayur per hari. Ketiga, pilih biji-bijian utuh, kaya serat. Biji-bijian
utuh kaya akan serat yang membantu pencernaan, menurunkan kolesterol, dan menjaga gula darah tetap stabil. Contohnya beras merah, gandum, dan oat. Pengobatan penyakit jantung kroner. Yang pertama, obat-obatan. Aspirin, statin, beta blocker, ACE inhibitor. Kedua, prosedur medis. Angioplasti, bypass jantung. Yang ketiga, perubahan gaya hidup. Berhenti merokok, menurunkan berat badan, olahraga teratur, mengatur diet. Perubahan gaya hidup untuk mencegah penyakit jantung koroner. Pertama, berhenti merokok. Merokok merupakan faktor resiko utama PJK. Berhenti merokok dapat mengurangi risiko terkena penyakit jantung koroner. Kedua, menurunkan berat badan. Menggemukkan merupakan faktor resiko PJK. Ketiga, mengatur diet. Mengatur diet dapat membantu mengendalikan tekanan darah, kolesterol, dan gula darah yang dapat mengurangi resiko PJK. Yang keempat, olahraga teratur. Olahraga secara teratur dapat membantu menurunkan berat badan, meningkatkan kesehatan jantung, dan mengurangi resiko penyakit jantung koroner. Pentingnya pemantauan kesehatan jantung secara rutin. Deteksi dini. Pemantauan kesehatan jantung secara rutin dapat membantu mendeteksi PJK pada tahap awal. Pengobatan tepat. Deteksi dini. Mungkinkah pengobatan yang tepat dan efektif? Pencegahan komplikasi. Pemantauan rutin dapat membantu mencegah komplikasi PJK yang sesuai. Peran dokter. Pemeriksaan rutin. Dokter dapat memeriksa kesehatan jantung secara berkala. Obat-obatan. Dokter dapat meresepkan obat untuk mengontrol tekanan darah, kolesterol, dan pembekuan darah. Prosedur medis. Dokter dapat merekomendasikan prosedur medis seperti angioplasti atau bypass jantung. Pentingnya konsultasi. Jika Anda mengalami gejala penyakit jantung koroner seperti nyeri dada, sesak napas, atau kelelahan yang tidak biasa, segera konsultasikan dengan dokter. Kesimpulan, penyakit jantung koroner PJK adalah kondisi di mana pembuluh darah yang menyuplai darah ke otot jantung mengalami penyempitan atau penyumbatan, umumnya akibat penumpukan plak lemak. Penyakit ini dapat menyebabkan gejala seperti nyeri dada, angina, sesak napas, dan dalam kasus yang parah, serangan jantung. Faktor resiko penyakit jantung koroner meliputi hipertensi,
diabetes, kolesterol tinggi, merokok, obesitas, dan gaya hidup tidak aktif. Pencegahan melalui pola makan sehat, olahraga teratur, dan pengolahan stres sangat penting. Pengobatan bisa meliputi perubahan gaya hidup, obat-obatan, dan prosedur medis seperti angioplasti atau bypass jantung. Deteksi diri dan pengolahan faktor resiko merupakan kunci untuk mencegah komplikasi. Itulah tadi pemaparan materi dari saya, materi penyakit jantung koroner. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.